Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salisa Mulia Arofa, mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan NIM 20830810008. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil kerja saya dalam membuat sebuah makalah dalam mata kuliah kemuhammadiyahan dengan judul Peran Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mewariskan pendidikan kepada generasi muda. Seperti yang kita tahu, pendidikan adalah fondasi utama atau sebuah tombak utama bagi masyarakat untuk menciptakan sebuah bangsa. Karena keberhasilan atau kemajuan suatu bangsa itu dilihat dari sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Karena itu, pendidikan di sebuah bangsa harus berkualitas agar menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas juga. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas akan menjadikan peran bagi sebuah negara untuk berkembang dan juga berkualitas. Salah satu pendiri atau tokoh terkemuka yang mengembangkan pendidikan di Indonesia yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir sebagai Muhammad Darwis pada tanggal 1 Agustus di Kampung Kauman, Yogyakarta. Ia adalah putra keempat dari 7 bersaudara. Pada umurnya yang ke-15 tahun, ia memutuskan untuk pergi haji dan tinggal di sana selama 5 tahun. Sejak saat itu, ia mulai belajar tentang pembaharuan-pembaharuan dalam Islam. Setelah itu, ia kembali ke kampung halamannya, ke Kauman di Yogyakarta, dan memutuskan untuk mengganti namanya menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammad Darwis pada saat itu kemudian dikenal dengan nama Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai saat ini. Tidak lama setelah itu, Muhammad Darwis atau Kiai Haji Ahmad Dahlan memutuskan untuk kembali ke Mekah dan belajar lebih lanjut terkait dengan pembaharuan-pembaharuan dalam Islam dan memperdalam hal tersebut. Setelah 2 tahun di Mekah dan melanjutkan pembelajarannya, Kiai Haji Ahmad Dahlan kembali ke kampung halamannya, Kauman, Yogyakarta, dan memutuskan untuk mendirikan sebuah organisasi Islam yaitu Muhammadiyah di kampungnya Kauman, Yogyakarta pada tahun 1912. Muhammadiyah lahir dan berdiri pada zaman kolonial Belanda yang masih menguasai penuh Indonesia. Pada saat itu, banyak sekolah-sekolah yang masih mengintegrasikan kurikulum Belanda karena pada saat itu Belanda masih menguasai pendidikan di Indonesia. Sebaliknya, pada saat itu juga banyak berdiri madrasah-madrasah yang hanya belajar terkait dengan agama Islam saja tanpa mempelajari pengetahuan umum. Maka dari itu, sebagai pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan berpendapat bahwa arah pendidikan itu harus seimbang dengan tidak hanya fokus pada aspek keagamaan saja, tetapi juga mengedepankan pendidikan umum yang relevan pada saat ini. Karena itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan berharap pendidikan dapat melahirkan manusia-manusia yang seimbang baik secara intelektual, sosial, dan spiritual. Kiai Haji Ahmad Dahlan kemudian mengimplementasikan hal-hal tersebut dengan berinovasi untuk mendirikan sekolah-sekolah yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan umum dengan ajaran Islam. Sekolah-sekolah tersebut dirancang oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk membekali siswanya dengan pengetahuan yang religius serta pengetahuan umum yang relevan pada saat ini, sehingga ia berpikir dan ia berharap siswanya dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kemudian sekolah-sekolah tersebut juga tidak hanya sebagai tempat untuk menyalurkan ilmu, tetapi juga tempat untuk membentuk etika dan moral yang kuat serta siap untuk menghadapi tantangan di masa depan. Kemudian dalam makalah yang telah saya buat juga dibahas berbagai upaya dan langkah yang diambil oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mewariskan pendidikan kepada generasi muda atau generasi selanjutnya. Fokus utama yang akan dibahas pada makalah yang saya buat terkait dengan pembangunan pendidikan modern oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Selanjutnya yaitu sistem kaderisasi serta pembentukan sistem pendidikan yang berkelanjutan dengan melalui organisasi Muhammadiyah. Yang pertama itu ada pendirian sekolah modern oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan pada saat itu ingin melakukan tajdid atau pembaharuan dalam pendidikan. Dan beliau juga mengembangkan konsep yang sudah ada, yaitu konsep pendidikan umum dengan memadukan konsep pendidikan sekuler dan pendidikan agama yang
juga tidak melakukan diktomi atau pembaharuan lainnya terhadap keduanya. Dalam merealisasikan ide atau hal-hal tersebut juga, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan MIDI atau Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah sebagai upaya untuk memajukan pendidikan Islam dengan pendekatan modern, yang mana sekolah tersebut menggabungkan pendidikan agama dan pendidikan umum. MIDI atau Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di ruang tamu rumahnya pada saat itu di Kauman di Yogyakarta pada tahun 1911. Ia menggunakan meja miliknya sendiri dan papan tulis juga yang ia gunakan itu ia buat sendiri. Namun sekolah tersebut kurang mendapat sambutan baik dari masyarakat sekitar karena kurikulum yang dianggap tidak biasa. Kemudian perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mengubah pendidikan berbasis agama tersebut tidaklah mudah. Maka ia mendatangi rumah para siswa dan meminta mereka untuk datang ke sekolahnya. Melalui hal tersebut, usaha Kiai Haji Ahmad Dahlan berbuah manis sehingga para murid datang beramai-ramai untuk belajar bersama. Semenjak itu, kurikulum yang dibuat oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan menggabungkan nilai-nilai Islam dan pendidikan umum menjadi relevan sampai dengan sekarang dan banyak digunakan oleh sekolah-sekolah lainnya pada saat ini. Selanjutnya, usaha Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mewariskan pendidikan ke generasi selanjutnya yaitu melalui sistem kaderisasi Muhammadiyah. Kata kader, pengkaderan, dan kaderisasi dalam Muhammadiyah sudah tidak asing dan sudah sangat akrab sekali. Kata kader termaktub dalam pedoman MK pada tahun 2010 pasal 1 ayat 4 ditegaskan bahwa kader adalah anggota inti yang terlatih serta memiliki komitmen terhadap perjuangan dan cita-cita persyarikatan. Kemudian kader Muhammadiyah juga adalah hasil dari proses pengkaderan anggota inti yang diorganisir secara permanen dan berkemampuan dalam menjalankan tugas serta misi di lingkungan persyarikatan umat dan bangsa guna mencapai tujuan Muhammadiyah. Muhammadiyah sendiri memiliki banyak wadah untuk pembinaan bagi generasi muda seperti di lingkup sekolah ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau biasa yang kita sebut IPM. Kemudian di lingkup perguruan tinggi ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau biasa kita sebut dengan IMM, dan juga banyak organisasi-organisasi yang lainnya yang menganut sistem kaderisasi. Kemudian dari organisasi tersebut, anak muda dapat mengembangkan diri baik secara spiritual, intelektual maupun kepemimpinan. Nah, dalam kehidupan sehari-harinya, kader muda Muhammadiyah diajarkan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam bidang kehidupan, serta mampu berinovasi, berkreatif, dan mampu menghadapi tantangan zaman. Tidak hanya generasi muda saja, Muhammadiyah juga banyak memiliki senior-senior yang memiliki peran besar terhadap penggerak organisasi Muhammadiyah. Generasi senior Muhammadiyah langsung terjun dalam amal usaha Muhammadiyah besar seperti dalam pendidikan di sekolah-sekolah, juga dalam rumah sakit atau panti asuhan, hingga juga layanan sosial. Mereka menunjukkan bahwa usia bukan halangan untuk terus berkontribusi. Selain itu, Muhammadiyah juga memiliki banyak program yang melibatkan lintas generasi seperti membaca Al-Quran bersama atau kajian-kajian lainnya seperti pelatihan dakwah hingga kegiatan sosial. Kemudian salah satu usaha terakhir yang saya tulis dalam makalah saya sebagai usaha Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mewarisi pendidikan kepada generasi selanjutnya adalah organisasi Muhammadiyah. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Muhammadiyah didirikan pada 18 November 1912 atau bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1330 Masehi oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta, di kampungnya yaitu Kauman. Dalam mendirikan organisasi Islamnya Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki visi untuk mencerdaskan umat melalui pendidikan. Dan beliau juga mendirikan sekolah-sekolah Muhammadiyah sebagai langkah awal untuk memberikan pendidikan yang berbasis nilai-nilai Islam dan ilmu pengetahuan. Sekolah ini tidak hanya mengajarkan pelajaran agama saja, seperti yang disebutkan sebelumnya, sekolah-sekolah tersebut juga
berfokus pada mata pelajaran umum sehingga siswa dapat menjadi individu yang memiliki pengetahuan yang luas serta berakhlak mulia. Dalam pandangannya, generasi muda harus dibekali dengan pengetahuan yang luas dan akhlak yang baik agar dapat berkontribusi positif langsung bagi masyarakat. Tidak hanya berdiri sebagai organisasi saja, Muhammadiyah juga memiliki beberapa organisasi otonom yang memainkan peran penting dalam pendidikan di generasi muda. Seperti yang disebutkan sebelumnya, terdapat Ikatan Pelajaran Muhammadiyah (IPM) yang organisasi ini bertujuan untuk membantu pelajar dalam mengembangkan diri secara akademis dan karakter. Juga program yang didirikan dan diadakan oleh IPM berfokus pada kepemimpinan, keterampilan, dan penguatan nilai-nilai Islam. Kemudian selain itu juga ada Aisyah. Aisyah yaitu organisasi yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan anak. Melalui program pendidikan, Aisyah berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi perempuan dan anak-anak sehingga mereka dapat berperan aktif langsung kepada masyarakat. Kemudian melalui organisasi dan otonom tersebut, warisan pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan dapat dilanjutkan dan diperkuat sehingga dapat memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk belajar dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai Muhammadiyah. Kemudian dari makalah tersebut, dari hasil makalah yang telah saya tulis dapat disimpulkan bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan berperan penting dalam pembangunan pendidikan di Indonesia melalui pendirian Muhammadiyah. Dengan visi misi untuk mencerdaskan umat, beliau juga mengedepankan integrasi antara pendidikan agama dan ilmu pengetahuan modern. Hal ini juga terlihat dalam pendidikan sekolah pertamanya, yaitu MIDI atau Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah, yang menjadikan tonggak awal gerakan pendidikan Muhammadiyah. Selanjutnya yaitu sistem kaderisasi yang dikembangkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat signifikan dalam mempersiapkan generasi muda sebagai pemimpin di masa depan. Juga kaderisasi ini tidak hanya fokus pada aspek akademis, tetapi juga pada pembentukan karakter dan nilai-nilai Islam para kader. Cukup sekian hasil penjelasan dari makalah yang telah saya tulis tersebut. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.